Dalam proses di setiap perdebatan terkait isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo terus menjadi bahan perbincangan atau perdebatan hingga saat ini. Berikut video untuk kita saksikan bersama. Dr. Eng Rismond Hasiulan Sianipar, Magister Eng itu berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu. Udah itu pengkhianatan besar itu. Udah itu fatal banget. Orang yang sudah benar-benar tidak jujur pada dirinya, ya itu akan kemudian sudah cacat. Dia sudah nggak punya integritas. Bukunya itulah Anda itu selalu jump into conclusion. Palsu. Datanya dari Anda nggak? Yang jelas saya tidak pernah mengatakan 11.000 triliun %. Data cap basah. Iya. Nggak pernah. Coba ditunjukkan itu transkrip nilai saya. Nanti biar diperiksa aja. Iya, Anda yang periksa. Tanggal berapa ya? Transkrip apa ijazah? Sertifikat, belakangnya transkrip. Ini transkrip. Mana ada orang nggak bisa membedakan transkrip dengan ijazah? Transkrip ya transkrip, ijazah ya ijazah. Mana ijazahmu? Mana ijazahmu? Mana ijazahmu? Ini semua nilai ya. S, itu nilai transkrip. S superb, A excellent, B good, C fair. Masa dokter nggak bisa bedakan ijazah dan transkrip? Anda tahu nggak sebelum jadi ini harus dapat transkrip ini? Ijazah itu adalah kelengkapannya transkrip. Ini bukti real. Ijazahnya aja. Punya Anda itu apa itu? Ijazahnya fotokopi. Ini loh real nih, tanda tangan basah ini. Ijazahmu mana? Enggak, saya biar Bung Rismond mereka Bang Roy tanya ijazahnya di mana? Ya ijazahnya nggak perlu saya tunjukkan pada Rosuryo. Ini loh transkrip nilai. Dah. Makanya ini coba di forensik di forensik. Apa? Forensik ini. Gak usah transkrip ngapain di forensik? Tapi enggak, ini transkrip. Transkrip ngapain? Transkrip asli. Tapi ijazah ada disimpan. Bentar Bung Rismond. Artinya ijazah ada tapi disimpan. Iya, Pak. Mana ijazahnya? Kok Anda berkepentingan banget ya? Oh iya, karena Anda menuliskan nama dokter. Iyalah. Udah akui aja. Udah, asli atau palsu dokternya? Enggak, tapi ini sekaligus klarifikasi. Iya. Selain ini juga ada surat kematian. Bung siapa? Bung Michael. Anda sampai bawa buku itu, bawa kertas itu. Bukan, ini Nah, coba diri. ini adalah Ini kemarin sempat disebutkan juga 2 atau 3 minggu yang lalu, saya lupa. Jadi saya kira nggak boleh ada yang merekam di ruangan ini ya. Itu Diana tuh ngerekam itu. Diana tuh ngerekam itu. Oke, iya. Nanti. Ini keluarin. Nanti. Diana ini ngerekam. Nanti biar ini. Tolong dikeluarin, hapus. Oke, Itu orang ini Diana tuh yang mau. Mbak Diana tolong dihapus ya. Enggak, tolong dihapus dulu. Ya oke, nanti dihapus dulu. Udah biar oke. Bohong nih orang-orang kayak gini nih. Terima kasih Mas Roy. Iya, terima kasih memang bohong nih. Ayo hapus Mbak Diana tolong dihapus. dulu. Tolong dihapus ya Mbak Diana ya. Oke. Nanti. Udah enggak usah. Oke. Udah nanti biar dari tim kami aja ya, biar dari tim kami. Orang Silakan, ini namanya Bung Diana yang pernah janji mau buka baju ketika di Polda Metro Jaya. Oke, Mas Roy cukup Mas Roy. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal, kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismond Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Mohon kata palsu. Buktikan aslinya. Bukan begitu. Iya, buktikan aslinya. Ya, dibuktikan aja Buktikan aslinya. Buktikan. Saya akan berhenti bilang palsu kalau ada aslinya. Saya pikirkan aja. Enggak. Iyalah. Pada saat hukum Anda bicara dulu cara bicaramu itu. Oh, enggak usah. Saya bisa bertanggungjawabkan. Anda memang kalau mau tuntut saya bilang palsu, ya silakan tuntut. Bung Jamada. Termasuk ijazah Pak Jokowi palsu. Belum bisa. Udah palsu. Gitu. Mohon dicatat ya. Biarkan dengan konsekuensi. Palsu. Palsu. Semua di sini coba nilai. Enggak bisa nih memang palsu. Memang palsu. Memang palsu. Udah memang palsu. Biarkan Bang Roy Suryo dengan konsekuensinya. Saya kira tolong juga
enggak, beliau sudah Bang Roy ini sudah saya nggak terima, tersangka. saya selaku praktisi hukum. Nanti konsekuensinya silakan disampaikan. Termasuk ijazah Pak Saya nggak bisa. Jokowi. Sama kita saya juga nggak bisa praktisi melarang saya hukum, menyampaikan Yahmada. Saya sesuatu. keberatan. Yahmada, bawa aja dulu aslinya, tunjukkan. Kalau nggak bisa nilai. Kalau Bagi saya yang tidak boleh di sini Kalau adalah nggak bisa menghujat. nilai kata-kata Kalau palsu dengan itu keyakinan, seolah-olah dia hakim. saya harus adil di sini Bung Yahmada. Ya, Kalau dengan ada keyakinan, Bung Bro, ada siapa silakan. di sini. Tapi Benar nggak ketika kata-kata tidak senonoh, tidak baik, maka saya keluarkan. Kalau Bung Yahmada mengatakan bahwa ini tidak boleh, itu hak Bung Yahmada. Bung Yahmada mau keluar pun itu hak Bung Yahmada. Silakan. Oke, silakan. Kecuali dia tidak pantas, bicara tidak pantas ya. Saya Kalau akan- dengan keyakinan silakan. Ya, saya akan dengan sangat- konsekuensi hukumnya tentu. Saya akan dengan sangat sopan mengatakan monggo tindak. Nah, di sini Monggo saya harus tindak. sampaikan saya tetap adil. Saya tidak ke Iya. kanan, saya tidak ke kiri, saya tidak pro, saya tidak kontra. Oke, silakan. Rismon, kita nih beli buku ini juga. Berarti sekarang hasil karya Anda nggak diakui, sekarang ditarik gitu. Tuh, Iya kan? dengerin. Kenapa Anda marah-marah? Lah iya harus. Bukan, Rismon Makanya ini pakai penting. telinga dipakai. Udah, Oh, jadi ketahuan bentar, bohong. dikit-dikit bohong. Lah, emang bohong. Oke, jadi Emang gini. bahasa Anda saya bohong. Oke. Doktermu asli Pak bohong. Asli. Mana? Ya, bisa jadi mungkin gini, Bung Rismon mau menyampaikan bahwa penelitiannya bisa jadi sebelumnya. Meskipun pada tanggal 26 Nggak Februari bisa, masih Pak, menulis kalau udah nulis kayak keraguan gitu kan. Gini Pak. Ini kan mengarang. Mengarang apa asli ini? Bukan, maksudnya ini pertanyaan ini, ini Twitternya 26 siapa? Februari masih Ini tidak Twitternya meyakini, siapa? tapi kemudian 5 hari kemudian mengajukan RJ. Nah, itu publik Oleh karena jawaban itu kan begini, Bang. Penelitian saya itu sebelum mencapai pada titik puncak kesimpulan, ya lakukan penelitian ongoing juga. Oke. Gitu loh. Jadi sebelum ini udah melakukan penelitian juga. Iya. Penelitian kayak gitu. Jadi Baik. jangan dikarang fiksi seolah-olah itu jadi kesimpulannya itu. Dah, dah, 5 dah, hari. dah. Biarkan aja Rasulullah Dah, bercerita. memang dalam yang Silakan, Mas Roy. Udah panik mau dimasuk penjara itu. Nih, siapa ini kacau ini? Ini bisanya udah kayak termul nih, udah penjara gitu. Nih, dia masih nulis ini, surat keterangan ini. Ya. Terlepas dari setiap momen perdebatan yang terus terjadi, suatu hal yang pasti bahwa kejelasan yang sejati tidak akan lahir dari perdebatan tanpa dasar yang kuat, melainkan dari proses hukum yang adil dan transparansi. Jika memang ada keraguan, maka jalur hukum adalah tempat yang tepat untuk mengujinya. Bukan sekedar opini yang terulang tanpa kepastian. Pengadilan akan menjadi ruang penentu apakah tuduhan tersebut memiliki dasar yang kuat atau justru gugur oleh fakta. Keadilan yang sejati bukan hanya tentang siapa yang benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu dibuktikan.